Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Pramutya Galuh Gayatri with NPM 234111664. In this video, I want to explain material about empirical decision theory. Check it out. Decision theory definition. Decision theory is a field of study that helps you choose the best option from various available alternatives. In everyday life and business, we are often faced with situations where we must choose certain action to achieve desired result, even when there is uncertainty. Decision theory provides a systematic approach to dealing with this situation. By using decision theory, we can make more rational and wise choices which are expected to provide the maximum benefit or reduce risks and losses. Teori keputusan adalah bidang studi yang membantu kita memilih pilihan terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita harus memilih tindakan tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bahkan ketika ada ketidakpastian, teori keputusan membuat pendekatan sistematis untuk menghadapi situasi ini. Dengan menggunakan teori keputusan, kita dapat membuat pilihan yang lebih rasional dan bijaksana, yang diharapkan memberikan keuntungan maksimal atau mengurangi resiko dari kerugian. Basic elements of decision theory. These are the choice or action we can take in a situation. Each alternative has different potential consequences, so decision making will involve considering every possibility. Circumstances are factors that we cannot control and many influence the outcome of our decision. For example, economic condition, climate change, or consumer preference may be considered circumstances that influence business decision. The combination decision choose and circumstance will produce certain result or consequence. In decision theory, outcomes can include gains, loss, or other outcomes that can be evaluated. Elemen dasar teori keputusan. Alternatif keputusan ini adalah pilihan atau tindakan yang bisa kita ambil dalam suatu situasi. Setiap alternatif memiliki potensi konsekuensi yang berbeda, sehingga pengambilan keputusan akan melibatkan pertimbangan dari setiap kemungkinan yang ada. Keadaan dan situasi. Keadaan adalah faktor-faktor yang tidak bisa kita kendalikan dan mungkin mempengaruhi hasil dari keputusan kita. Misalnya kondisi ekonomi, perubahan iklim, atau preferensi konsumen yang dapat dianggap sebagai keadaan yang mempengaruhi keputusan bisnis. Hasil, kombinasi antara pilihan, keputusan, dan keadaan yang akan menghasilkan hasil atau konsekuensi tertentu. Dalam teori keputusan, hasil dapat mencakup keuntungan, kerugian, atau hasil lain yang dapat dievaluasi. Decision type based on certainty. In this type of decision, we know exactly what will happen for each choice. For example, if a product is sold at a fixed price and market demand is certain, then we know how much profit we can make. Here we have several choices with each possible outcome, but we also know how often those outcomes can occur. For example, in investing, we know there are several possible outcomes.
each of which has its own risk. Decision under uncertainty. These are situations where we do not know what outcomes will occur and how likely those outcomes are to occur. An example is the decision to enter a new market in another country whose culture and consumer we are not yet familiar with. In situations like this, decision making requires a different strategy. Tipe keputusan berdasarkan kepastian. Keputusan di bawah kepastian. Pada keputusan ini, kita tahu apa yang akan terjadi untuk setiap pilihan. Misalnya, jika sebuah produk dijual dengan harga tetap dan sudah dipastikan permintaan pasarnya, maka kita tahu berapa keuntungan yang bisa kita peroleh. Keputusan di bawah resiko. Di sini kita memiliki beberapa pilihan dengan masing-masing kemungkinan hasil yang bisa terjadi. Tetapi kita juga tahu seberapa sering hasil-hasil tersebut bisa muncul. Misalnya dalam investasi, kita tahu ada beberapa kemungkinan hasil yang masing-masing memiliki resiko tersendiri. Keputusan di bawah ketidakpastian. Ini adalah situasi di mana kita tidak tahu hasil apa yang akan terjadi dan seberapa besar kemungkinan hasil-hasil tersebut terjadi. Contohnya, keputusan untuk memasuki pasar baru di negara lain yang budaya dan konsumennya belum kita kenal. Dalam situasi seperti ini, pengambilan keputusan memerlukan strategi yang berbeda. Kriteria for decision making under uncertainty. Maximum criteria. The strategy is chosen by very optimistic people. They choose the alternative that produces the best achievable result without thinking too much about the risk. This is often implemented by leaders who have high confidence in the chance of success. Maximum criteria. On the other hand, this strategy is chosen by people who are more cautious or pessimistic. They will choose the alternative that has the smallest of the best result to avoid the risk of large losses. The goal here is to ensure that even in the worst condition, losses are minimized. Leverage. The strategy assumes that all possible outcomes have the same probability. The way we choose the alternative that has the highest average rated value. It is a balanced approach between optimism and pessimism. Which criteria? This approach combines the two previous approaches with same weight or level of confidence of optimism and pessimism. They use this weight to avoid the best option. Kriteria dalam pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Kriteria maksimal. Strategi ini dipilih oleh orang yang sangat optimis. Mereka memilih alternatif yang menghasilkan hasil terbaik yang bisa dicapai tanpa terlalu memikirkan resiko. Ini seringkali diharapkan oleh pemimpin yang memiliki keyakinan tinggi pada peluang keberhasilan. Kriteria maksimal. Di sisi lain, strategi ini dipilih oleh orang yang lebih hati-hati atau pesimis. Mereka akan memilih alternatif yang memiliki hasil paling kecil dari yang terbaik untuk menghindari resiko kerugian besar. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa dalam kondisi terburuk pun kerugian bisa diminimalkan. Kriteria Laplace atau keseimbangan. Strategi ini mengasumsikan bahwa semua kemungkinan hasil memiliki peluang yang sama. Dengan begitu, kita memilih alternatif yang memiliki nilai rata-rata hasil tertinggi. Ini adalah pendekatan yang seimbang antara optimis dan pesimis. Kriteria Harwich.
Pendekatan yang menggabungkan dua pendekatan sebelumnya. Kita memberikan bobot atau tingkat keyakinan pada optimisme dan pesimisme. Kemudian menggunakan bobot ini untuk mengevaluasi pilihan terbaik. Case sample and solution. Suppose an entrepreneur is faced with the choice of whether to launch a new product or not. It considers factors such as market demand, competition, and production costs. By using different decision theory criteria, we can see how the final result can differ depending on the approach used. If an entrepreneur chooses an optimist approach, here or she may take the risk of launching a product in the hope that the market will respond positively. Meanwhile, if he takes a pessimistic approach, he may decide to delay the launch until there is further data to support that decision. Contoh kasus dan penyelesaian. Kasus sederhana, misalkan seseorang pengusaha dihadapkan pada dua pilihan. Apakah akan meluncurkan produk baru atau tidak? Ia mempertimbangkan faktor-faktor seperti permintaan pasar, persaingan, dan biaya produksi. Dengan menggunakan kriteria keputusan yang berbeda, kita bisa melihat bagaimana hasil akhirnya bisa berbeda tergantung pada pendekatan yang digunakan. Contoh penggunaan kriteria optimis dan pesimis. Jika pengusaha memiliki pendekatan optimis, ia mungkin mengambil resiko meluncurkan produk dengan harapan pasar yang akan lebih merespon positif. Sementara jika ia menggunakan pendekatan pesimis, itu mungkin memutuskan menunda peluncuran sampai ada data lebih lanjut yang mendukung keputusan tersebut. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye bye.